Budayantara tolonglah suarakan supaya kampung budaya ini dipergubin. Nah, pergub itu masalahnya tadi tuh memakai fasilitas tadi sehingga namanya pergub kan berarti kan ada alokasi anggarannya, Bang. Gitu sehingga nanti ya guru-guru kita yang tadi mengharapkan cuma kembang kempis ya ibaratnya begini udah jelas itu tokoh-tokoh yang memang concernnya itu dia mewarisi kebudayaan Betawi udah dapat perhatian. Betul. Ya kan, misalkan gini aja nggak usah jauh-jauh lah, itu marbot masjid pada digaji. Nah, pergi haji. Iya, pada digaji. Lah ini dia yang emang dari brojotnya sampai segitu tuanya, uban palanya beruban, ya kan, kagak diperhatiin sampai hari ini. Paling kagak, nah buset sesepuh lah gitu lah. Kalau kagak Bang, lah namanya orang Betawi ada tahun diri ya Bang. Iya, gede ambek. Ya, itu balikin aja mejanya. Tapi jangan mejanya gini Bang. Jadi ngopi gitu. Ya ngopi lagi. Emang kalau kagak disetut kopi emang bawa aja kita emosi aja gitu. Apalagi ada ngompor-ngompor gitu. Itu kayak lagunya siapa? Bang Ali Soeb, katanya Benyamin Soeb gitu. Iya, di mana tuh Jakarta kebanjiran. Itu ngopi lagi biar kebanjiran. Ini kan kalau disebut perkampungan Betawi kan udah ada kampung muda satu babakan. Condet juga ada kan perkampungan Betawi. Udah kan? Diganti satu babakan. Oh emang diganti, udah pindah. Pergub itu. Iya, jadi kalau perkampungan Betawi ini kan destinasi wisata. Betul. Gitu, ya kan? Di situ tempat di mana orang dari luar itu bisa masuk, ya kan? Agar dia mengenal bagaimana sih yang disebut budaya Betawi gitu, apa aja ada di situ kan gitu, baik dari segi kesenian, kuliner, di situ busana-busana Betawi juga ada, komplit lah kan gitu. Nah kalau kampung Betawi sendiri, bagaimana tuh konsepnya tuh, Bang Ajis? Dia ada banyak sebetulnya. Tinggal gini Bang. Iya. Ada namanya PASUM ya. Fasilitas umum ya, misalnya Erpetra. Oh gitu. Makanya regulasi hukum itu harus jelas. Sehingga nanti Erpetra itu bisa dijadwalkan menjadi ajang tadi. Apalagi di kelurahan, tiap kelurahan ada Erpetra kan bisa tuh satu itu. Ya mungkin maksudnya kampung Betawi ini kampung untuk budaya. bisa betul-betul melestarikan. Betul. Gitu. Nah, adat istiadat yang ada di kampung tersebut. Nah, sesuai dengan kampung itu. Jangan nanti misalnya beksi, kan di petukangan. Dia main di misalnya di Tanah Abang kan. Gitu. Tanah Abang kan ada sabeni gitu. Jadi dikhususin lu kalau emang lu pengen boleh beksi sana datang aja soal petukangan gitu ya. Nah, nanti Erpetra yang ruang-ruang pasum tadi bisa cuma itu kan ruang publik ya, itu yang pertama. Yang kedua banyak ruang publik Bang. Sebetulnya pemerintah ini ya bukannya kita merem, enggak, tetap dia memperhatikan masyarakat. Ya dia bikinlah Sasana Krida, Gedung Karang Taruna, setiap kelurahan ada Bang. Gitu ya. Iya, itu dijadiin lah. Ya, jadi kan, tadi kan itu Gubernur DKI kan pernah janji tuh. Semua di kelurahan akan dibuatkan apa namanya? Gor apa tuh? Gedung Karang Taruna udah. Itu ada lagi nanti. Oh, beda lagi. Ada lagi tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Ada Gedung Karang Taruna itu kan bisa. Nah, makanya kalau Karang Taruna ini buat pemuda. Makanya makanya saya bilang tadi, Budayantara tolonglah suarakan supaya kampung budaya ini dipergubin. Nah, pergub itu masalahnya tadi tuh memakai fasilitas tadi sehingga namanya pergub kan berarti kan ada alokasi anggarannya Bang. Gitu sehingga nanti ya guru-guru kita yang tadi mengharapkan cuma kembang kempis. Ya ibaratnya begini udah jelas itu tokoh-tokoh yang memang concernnya itu dia mewarisi kebudayaan Betawi udah dapat perhatian. Betul. Ya kan, misalkan gini aja nggak usah jauh-jauh lah, itu marbot masjid pada digaji. Nah, pergi haji. Iya, pada haji. Lah ini dia yang emang dari brojotnya sampai segitu tuanya, uban palanya beruban, ya kan.
kagak diperhatiin sampai hari ini. paling kagak. Nah, buset sesepuh lah gitu lah ya kan. Nah, makanya Kan dengan gitu ya? Pergub ini semuanya kena, Bang. Nah, makanya nanti bukan Sanggar doang, semua itu kena. Sehingga kenapa? Dia ada nomenklatur yang jelas, ya yang mengatur itu semua, yaitu Pergub tadi. Gitu. Nah, nanti yang bertanggung jawab di Pergub tadi kan ada Kampung Budaya. Nah, gitu. Makanya bikinlah Pergub khusus, langsung Pergub khusus pada Kampung Budaya, kayak Setu Babakan. Persis kayak Setu Babakan, cuma kalau Setu Babakan dia perkampungan, ini kan kampung. Tinggal itu aja, ininya yang besar, ini mini lah. Gitu. Ya. Sekoci-sekocinya. Iyalah. Gitu. Bisa itu diadaptasi aja bisa sebetulnya. Nanti kalau seandainya perkampungan Betawi di Setu Babakan butuh pertunjukan, comot dari petukangan, ya kan? Comot lagi dari Petamburan, comot lagi dari Tapi kalau itu udah, Bang, udah sering. Kemarin saya ambil pentas, sering itu mah. Nah, kira-kira nih kalau yang disebut kampung Betawi budaya itu ya kan, itu ada korelasinya nggak tuh sama ormas-ormas Betawi itu? Ya bisa juga. Bukan masalah bisa, ada apa kagak? Oh enggak, gitu, misalkan sama Bamus. Sebenarnya pernah juga kita diikutsertakan. Iya kan, kalau bisa kan itu dia sinergi. Pernah. Ya kan? Bukannya pernah. Kalau bisa kan sinergi. Yang namanya sinergi itu dia menyatu. Gitu, misalkan kampung budaya Betawi ada di bawah naungan Bamus Betawi. Kira-kira gitu. Kalau bisa Pergub jangan gitu. Kan dia lain lagi. Pergub lain lagi. Kalau di Bamus emang apa? Kan beda lagi, dia punya Pergub sendiri gitu. Apa takut nggak kebagian kali? Bukan gitu. Bukan gitu. Karena dia beda ininya. Beda. Ada ormas. Ini kan kebudayaan. Kalau ormas itu dia mengatur organisasinya. Gini, makanya dia mengerti juga. Ini menurut saya, pemahaman saya itu. Kalau dia, makanya saya cetusi Kampung Budaya ini, dia pengumpulan para seniman-seniman. Pelakunya. Bukan organisasinya, bukan. Nah, makanya ini harus dibedakan. Sebetulnya ada namanya LKB, sebetulnya kalau pelaku tuh. Cuma kan kita dengan adanya Kampung Budaya ini sebetulnya membantu LKB juga sebetulnya. Kira-kira begini nggak? Kalau Kampung Budaya itu dia sifatnya lebih natural, ya kan? Emang pelakunya itu emang orang situ. Betul. Nah, yang bertanggung jawab orang situ. Itu yang maksud. Ya berarti kan dia disebutnya pemangku adat dong. Secara nggak langsung. Iya. Ya karena kan gini, ya dia hidup di situ, ya kan, dia nguplek di situ, segala bahasa, perilaku, ya kan, akhlak, tabiatnya itu memang sudah mencitrakan bagian dari budaya di setempat gitu. Nggak ujuk-ujuk. Nah, pengelola Kampung Budaya di 5 wilayah ini tokoh semua, Bang. Tokoh semua, Bang, di wilayah masing-masing. Dan dia beranak pinak. Bisa, kan kalau Betawi itu ada 5 keturunan kali kalau dihitung sekarang. Kayak abang nih, misalnya abang, bapaknya siapa. Oh iya. Kalau yang keenam kita nggak tahu tuh. Yang keenam saya nggak tahu tuh. Kayak saya nih nggak tahu yang keenam, putus tuh. Tapi kalau sampai ke 5 paling banyak tuh. Kalau saya nih misalkan dari bapak ya. Saya nih, nama saya Nur Solah, ya kan. Panggilannya Wan Nurbek, ya kan. Bin Haji Muhammad Nur Hasan, bin Haji Nawi, bin Saib Haji Saib, nah ke atasnya itu bin Rian 5. Keenam biasanya tuh Betawi cuma sampai 5. Ada kesananya dia gitu. Putus, bukan putus sih, karena belum digali. Udah gelap. Kalau digali lagi bisa, Bang. Cuma emang butuh waktu. Cuma kan begini pada prinsipnya. Apa sih arti daripada silsilah kan gitu? Sebetulnya itu kan cuman rentetan, ya kan, secara tertulis administrasi gitu. Yang penting mah kan hubungan kekerabatannya. Kira-kira nih orang Betawi ini masih nyambung nggak sama saudaranya? Betul. Kan yang kita tahu mah orang Betawi udah disebut mati obor gitu. Makanya dengan Kampung Budaya inilah sebetulnya bisa juga menyangkut ke situ supaya nggak mati obor gitu, Bang. Cuma memang dia dikelola langsung oleh tadi yang Abang bilang tadi. Dia memang harus betul-betul orang situ. Iya, Pak Gop. Gitu. Ya kan? Perhatiin lah ini. Lah tokoh-tokoh kita udah pada sepuh. Lah emang dia mau hidup dari mana kalau bukan dari budayanya sendiri? Ya kan? Ya elokan amat. Cocok.
Nah, sekarang Apa lanjut tuh? lagi kita, Apa ya nih? kan? Nah, terkait masalah kebudayaan Betawi, apalagi disebut Kampung Betawi, kira-kira ada nggak nih konsep atau pemikiran bahwa kalau di daerah-daerah itu, baik di Sumatera, katakanlah Padang gitu kan, itu ada dia punya namanya eh, tanah yang itu menjadi hak otoritas daripada daerahnya Oke. yang disebut hak Ulayat, wilayah gitu. ulayat. Ya, ulayat. Ya, Itu oke. gimana? Gini, Gitu. kalau di sini kan dulu namanya Tanah Bengkok. Ada. Iya, banyak itu Sanak Iya. Rida itu. Sanak Dulu Rida, maksudnya kan dulu. Tanah Bengkok. Heeh, Iya kan iya. tetap buat masyarakat itu, Bang. Mestinya Ya, yang namanya ada penduduk ya dia kan ada betul. di situ kan gitu. Ada Gedung Karang Taruna, Iya. kelurahan, itu tanah-tanah bengkok. Iya. Tanah bengkok itu. Mm-mm. Bahkan di setiap kelurahan tuh ada tuh sekolahan yang memang memakai tanah bengkok. Iya, iya, iya. Yang dikelola oleh tadi. Udah itu mah, cuma kan bahkan dibutuhkan kampung budaya ini yang memang tadi bagaimana supaya nggak macet, Iya. kalau orang ke situ Babakan jauh-jauh. Nah, terus memang ini miniatur Satu Babakan gitu kan, banyak nih apa namanya nanti perkembangan dari para silat-silat tadi. Misalnya kan tadi ada lenongnya. Lenong kan banyak dari para pesilat itu. Iya. Ada blangtek, ada tari kan juga dari silat juga. Iya. Artinya sebetulnya dari para juara itu dulu. Pesilat itu kan sebetulnya dia udah pasti pejuang. Jago silat pasti pejuang dia. Artinya dia tentu juga seniman juga, karena dia nyaru kan. Nyaru supaya dia nggak ditangkap, makanya dia nyaru menjadi misalnya pemain rebana. Banyak kan dulu rebana. Itu misalnya apa gabung kromong, misalnya pokoknya seniman-seniman lainnya lah, penari, sehingga nggak terdeteksi oleh penjajah pada saat itu. Nah, keturunan beliau inilah yang tadi tuh yang bikin kampung budaya itu kebetulan para keturunan itu, bukan kita mengedepankan keturunan, bukan. Iya. Gitu. Cuma Itu, kan Bang. gini, kalau yang dikatakan hak wilayah itu kan dia secara utuh gitu. Itu tanah itu nggak bisa diotak-atik gitu. Kalau di Jakarta mungkin karena kekhususan kali, Bang, ya. Ya itu tadi ada balai rakyat, tetap dikelola oleh pemerintah. Tetap kayak Kan Sanak kalau Rida. balai rakyat kan cakupannya kecil benar. Ada Sanak Rida. Gitu. Ya banyak tukang kopi kali, Bang. Nah, itu dia. Maksud saya tuh diserahkan penuh secara agak sulit memang kayaknya itu. Kalau sama pemangku adatnya. agak sulit itu. Itu baik dia tradisi, aturan di situ ya kan, yang menjalankan itu ya pemangku adat. Ya kalau gitu. menurut saya kalau karena mungkin kekhususan Jakarta ya satu, kedua mungkin karena memang dia sebuah ibu kota gitu kan, terus memang dia apa namanya ya pengembangan dari Banten gitu kan, gitu ya, kira-kira kalau menurut logika saya aja nih, logika ya, bukan berarti menyampingkan yang lain, bukan. Tentu secara ulayatnya berbeda polanya kali, mekanisme itunya pengelolaan. Perbedaannya, Bang, kayak yang namanya ulayat ada atau kagak, itu yang jadi persoalan. Kalau menurut saya sih, kalau kita lihat dari sejarah, ulayat itu nggak ada di Jakarta. Masa? Kalau menurut saya, karena dia nggak ada kerajaan yang memang betul-betul menancap ya. Bukan yang nggak ada kerajaan, yang betul-betul menancap sebentar doang gitu dia kan. Ya ketika misalnya katakan Salahkan Negara kan di Serang masuknya, bukan Jakarta. Ada yang Fathahilah itu Jayakarta, tapi kan nggak lama, Bang. Makanya saya bilang nancep. Ya makanya itu dengan melalui wadah suara kaum Betawi ini kan perlu juga kita pertimbangkan kalau daerah-daerah setiap budaya adat istiadat itu dikelola oleh hak wilayah, ya tentunya warga Betawi ya kan, yang di Jakarta maupun yang di luar Jakarta ya tentunya dong ada gitu. Bagaimana pertimbangannya gitu kan, masa nggak bisa ditagih atau ya gitu kan. Ya
ya bisa seperti tadi, Hmm. itu dalam bentuk tadi Bang. Iya. Kayak Sana Krida, Heeh. itu kan dikelola oleh Karang Taruna. Heeh. Itu bisa. Iya. Fasilitasnya semua Karang Heeh. Taruna itu. Iya. Cuma memang yang menyimpang, agak menyimpang. Dulu tuh kan balai rakyat Bang. Mm-mm. Mungkin balai rakyat sama GOR. Iya. Dia pemerintah tuh. Ya kan itu mah semua juga sama punya, emang difasilitasin pemerintah gitu. Kan kalau gitu nggak ada kekhususan namanya. Iya kalau Gitu. Tanah Bengkok itu kelurahan pun seperti itu dulu. Tanah Iya. Bengkok itu kan tanah wilayah kalau menurut ini pemahaman saya. Bukannya pribadi itu, bukan pribadi. Iya. Tanah wilayah itu jadi komplek militer. Kayak gitu Bang. Kalau di saya Jakarta rasa ya begini, ya. bukannya kagak ada sebetulnya. Cuman persoalannya ini makelarnya banyak. Jadi tuh tanah-tanah yang nggak bertuan itu tuh yang di kira-kira begitu kagak ini? Ya, kalau menurut saya ya, gimana, tapi karena gitu. permasalahan kan begini Bang, mendasar itu karena kerajaan di Betawi itu, katakanlah di wilayah Jakarta sekarang ini, itu nggak ada yang nancep Bang. Itu mungkin permasalahannya sehingga nggak ada tanah wilayah kalau menurut saya. Nih, gitu. Sekarang kalau secara kelembagaan ya kan. Kalau di Jogja kan nancepnya luar biasa. Ya kalau dia kayak ada masih. Di lain di misalnya Sulawesi, ya. Nancep dia, nancep. Enggak, kalau di Jakarta coba nancep nggak? Tahun berapa? Iya, nggak ada yang nancep Bang. Iya memang gitu, kayak nancep, ya bagaimana kita tancep gitu. Ya agak sulit Bang kalau nggak nancep kita ininya mana? Tanah ulayat itu Bang, tetap dia harus ada suratnya Bang. Nah ini permasalahannya karena tidak nancep, sehingga suratnya kan nggak ada. Ini masalahnya. Apa kita bikin? Ya kalau setahu saya yang namanya ulayat. Menurut saya gitu. Ulayat itu nggak pakai surat. Ada Bang. Gitu. Kayak teman saya nih. Teman saya keturunan dari, kebetulan saya kan ada temen El Kapasi namanya. Itu masalah tanah ulayat juga dia. Cuma memang ya gini sempat dibahas sama saya juga. Waktu itu saya ikut bahas juga. Memang kalau di DKI itu sulitnya di situ Bang. Di Jakarta nih. Kalau di Makassar gitu. Ya, ada catatan itu Bang namanya. Bukan girik, dia ada catatan riwayat tanah itu. Bahwa itu milik ulayat itu ada. Dan pihak keluarga kerajaan itu dia punya. Masalahnya di Jakarta karena nggak ada yang nancap ini, nggak ada catatan itu masalahnya. Emang udah diserobot Bang, udah diambil sama pemerintah, sama negara itu. Kan gini Bang, kerajaan apa misalnya, contoh nih ya, contoh katakanlah Jayakarta, siapa rajanya? Ya namanya kan ada Jayakarta dulu kan Fatahillah atau sama belum nggak nancep dia. Dia kan dihajar lagi Bang. Terus ngapain dia di sini? Dihajar dia, nggak sempat nancep kan kabur lagi. Itu permasalahannya Bang. Sunda Kelapa itu waktu itu. Dihajar dia, kecuali dia nancep. Baru dia bikin itu. Misalnya kekuasaannya, dulu kan nggak lama dia, kan nggak ada kesempatan kalau menurut logika, nggak ada kesempatan untuk bikin surat itu tadi. Itu permasalahannya. Ya jadi persoalannya ini menurut Bang Ajis itu bisa nggak diperjuangkan? Tanah ulayat. Kalau ulayat yang persis kayak kerajaan yang lain nggak bisa. Itu yang bisanya bagaimana? Tadi memanfaatkan yang sudah ya bijaksana juga waktu itu pemerintah kita. Akhirnya memberikan, mungkin dulu juga moyang mbah kita, engkong kita udah mempermasalahkan itu nih yang kita bicarain. Kalau menurut saya mau begini sih nih, contoh aja nih, kayak misalnya perkampungan nih, kampungan Betawi nih, Satu Babakan gitu. Ya udah aja itu diserahin sama pemangku adatnya orang Betawi tuh, lu kelola ada tuh, begitu. Tetap sinergi Bang, ada dia. Pengelolanya ada dia. Iya, namanya pemerintah udah kagak tahu urusan gitu maksudnya. Iya. Secara di situ gimana untuk masyarakatnya yang tinggal di situ nggak bisa Bang, ya makanya kan karena ini makan namanya kita lagi coba ya kalau belum bisa, kalau menurut saya tetap harus ada pemerintah kontrol, harus ada titik kontrol, ada sinergi. Begitupun nih kalau kampung budaya nanti berjalan di setiap katakanlah tadi di kampung-kampung tadi, dia memanfaatkan ya tanah bengkok itu yang dimakan oleh masyarakat bisa secara umum, kayak Erpetra, itu yang saya maksud, kayak apa namanya Sana Krida, kayak balai rakyat tuh, yang GOR itu,
kayak gor yang tingkat kota ada tuh, misalnya Jakarta Selatan ada di Bulungan, Jakarta Timur ada di Ya, Otista. sekalian aja tuh yang Kayak gitu. yang tanah-tanah HGB itu tarik aja itu Itu bisa. Nah, bisa kan? Kenapa kagak? Cuma Kan gitu. ada undang-undang yang memang yang Itu yang harus ya, diperjuangkan, agraria ya enggak? menurut yang pengetahuan saya itu dia kan setelah dulu namanya antar tanah garapan gitu kan. Terus akhirnya ada kebijakan ketika lurah itu kan nggak digaji untuk menggarap tanah bengkok itu kan gitu kira-kira. Karena kembali kepada tadi karena memang kita nggak ada kerajaan yang menancap sehingga tidak ada catatan kayak gitu, agak sulit. Karena akhirnya dengan lobby-lobby kita juga berterima kasih kepada para engkong-engkong kita dulu mampu melobi sehingga kita dapat itu tadi tuh tanah bengkok tuh, tanah garapan. Nah cuma di lapangan itu kan muncul lagi tuh yang ketika garapan itu sudah lebih dari 30 tahun itu sudah menjadi hak milik. Ya mestinya itu jangan masalahnya. Mestinya jangan jadi hak milik. Itu undang-undangnya waktu itu. Karena itu masalahnya. Itu kan itu masalahnya. Kan gitu. Masalahnya waktu itu ada ketika tanah itu digarap lebih dari 30 tahun, itu kan seluruhnya itu bukan di Jakarta doang. Ya itu bisa menjadi hak milik yang membayar pajak itu. Itu dia itu masalahnya. Pakai ada pajak segala itu tadi, sih. Itu masalahnya. Ini kan ribet urusan kita. Kita mau balikin lagi bagaimana? Agak sulit. Susah. Makanya waktu itu saya ngobrol sama El Kapasi itu, kesulitan di situ, Bang. Situ. Nah, bahkan yang dia punya catatan surat itu dari kerajaan itu, dilihat dibayar pajak apa enggak, itu masalahnya, Bang. Waktu itu mau ini ke DPR kemana itu, cuma saya nggak ikut ke DPR waktu itu. Itu kira-kira, Bang. Baik, sobat budaya, netizen Nusantara dimanapun berada, untuk kali ini perbincangan kita dengan Bang Ajis selaku tokoh daripada Kampung Silat Beksi di Petukangan, mungkin nanti akan bisa menjadi perhatian pemerintah maupun tokoh-tokoh adat Betawi, ya kan khususnya. Nah, barangkali untuk closing statement Bang Ajis punya harapan apa ke depannya buat Kampung Budaya Betawi? Jadi bikin pergub lah. Pergub. Ya siapa yang bikin? DPRD. Kali DPRD, kalau DPRD kalau ngurusin pergub. Legislatif. Ya. Kalau legislatif mah ngurusin undang-undangnya. Ya, gitu. Pokoknya makanya ini mah sebetulnya dinas kebudayaan udah ada tuh. Udah ada tuh. Undang-undangnya udah ada. Undang-undang udah ada. Terus waktu itu draft itu udah ada, draft pergubnya udah ada tuh. Cari lagi tuh di bidang tinggal dikuatin ke pergub. Gitu. Sodorinnya ke gubernur, tanda tangan beres itu. Ya tekan aja, ilokan amat kagak. Amat sebetulnya saya, saya mewakili pengelola kampung budaya yang sekarang ini yang ada di 5 wilayah ya, di Marunda, di Condet, di Rawabelong gitu kan, di Tenabang ya. Kita berharap nih kepada Budayantara untuk mengeksekusi ini. Tuh ya, Budayantara tuh. Ya tolongin. Nah, nanti kita akan bergerak. Siap gitu. Makanya digetok dulu dah dari Budayantara dah. Ya kita orak-orak pokoknya bagaimana caranya supaya nih rontok ya kan gitu. Pergub gitu. Itu harapan saya. Ya. Demikian sobat budaya semua, mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini. Kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa kita namanya budaya terus kita lestarikan, kita jaga, jangan sampai hilang di telan zaman gitu. Demikian dari saya Wan Nurbek, saksikan terus tayangan Budayantara TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.